Baik, jadi kita akan mulai ya. Ini adalah kuliah pertama. Topiknya adalah Introduction to Process Safety Management. Mungkin tadi sudah disampaikan, jadi ini textbook kita, walaupun kita bisa pakai juga sumber-sumber lain ya, textbook, paper, dan lain sebagainya. Tapi kalau saya review buku ini, buku yang cukup baik ya, baik sekali malah gitu. Jadi kalau teman-teman bisa akses, baik dari hard copy atau soft copy-nya, ini baik sekali gitu. Saya sendiri menyusun materi saya mengambil banyak dari buku ini. Oke, jadi pertama, mengapa kita sebagai chemical engineer perlu belajar proses safety seperti itu ya. Di sini kita bisa melihat banyak sekali hal-hal yang tidak kita expect gitu ya terjadi di proses kimia. Itu bisa terjadi. Misalnya di sini rilis atau apa namanya keluarnya gitu ya bahan-bahan chemical yang sifatnya toksik, beracun, reaktif, dan juga liquid-liquid yang bisa eh, apa namanya bisa terbakar, flammable, liquid atau gas gitu ya. Dan itu semuanya berasal dari chemical-chemical yang hazardous seperti itu. Jadi dari sana itu kita tentu saja tidak expect, dan kalau terjadi accident, terjadi kecelakaan di proses kimia atau di pabrik kimia tersebut, itu dampaknya itu bisa sangat luar biasa, apa namanya, huge loss of life gitu ya. Banyak bisa meninggal, bisa sakit, property damage, kecelakaan itu bisa membuat pabrik kita rusak seperti itu ya. Dan bukan cuma pabriknya saja gitu. Dampak ke lingkungan juga bisa sangat masif. Nanti di belakang kita bisa melihat lagi seperti itu ya. Dan juga dampaknya terhadap ekonomi perusahaan seperti itu, dan citra perusahaan dan lain sebagainya seperti itu. Pekerjaan kita juga sebagai employee di perusahaan tersebut justru pasti juga akan sangat terancam gitu ya. Jadi ini yang merupakan menjadi latar belakang dari mengapa kita perlu belajar proses safety. Nah, kalau kita belajar gitu ya, adalah sebuah hal yang lumrah seperti itu kalau berkembangnya industri itu bergantung kepada teknologi itu berkembang. Jadi kalau teknologi itu berkembang, industri itu akan berkembang juga gitu ya. Nah, kalau kita di sini baca gitu ya, this is especially true untuk chemical industry. Ya, jadi ketika teknologi berkembang, maka chemical industry itu pun akan berkembang. Dan semakin ke sini, proses semakin canggih, prosesnya itu yang terjadi dalam apa namanya industri sekarang itu udah involve high pressure, tekanan tinggi gitu ya. Dan chemical-chemical yang dipakai juga semakin hari semakin more reaktif seperti itu, dan juga uh, exotic chemistry gitu ya. Jadi udah sangat sophisticated proses-proses kimia chemistry yang terjadi di proses-proses sekarang gitu ya. Dan semakin kompleks proses-proses tersebut, tentu saja teknologi yang dipakai, diimplementasikan itu juga menjadi apa namanya semakin kompleks. Bahkan banyak orang industrialis gitu ya, percaya bahwa perkembangan dan aplikasi dari safety technology itu merupakan constraint dari perkembangan chemical industry. Ya, jadi chemical industry, ya proses atau pabrik kimia itu hanya bisa terus maju kalau safety teknologinya bisa terus maju. Ya, jadi kalau safety teknologi itu mentok, bisa dibilang perkembangan chemical industry pun akan mentok juga gitu ya. Jadi chemical atau proses safety itu merupakan sesuatu yang sangat-sangat penting untuk berkembangnya proses kimia, pabrik kimia, industri kimia seperti itu. Nah, ini merupakan salah satu apa namanya hal yang perlu merubah pola pikir kita. Kalau orang-orang dulu gitu ya, itu selalu mengadu atau menegasikan safety dengan profit. Ya, karena tendensinya kalau pola pikir yang dulu gitu ya, saya pengen profit, 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 saya pengen produksi, produksi, produksi. Jadi safety-safety yang ribet ini kalau bisa diabaikan aja lah. Pertama, safety itu buang-buang waktu. Ini cara pola pikir orang-orang dulu ya. Safety itu buang-buang waktu, safety itu ribet, safety itu perlu banyak apa namanya instrumentasi yang mana itu bertolak belakang dengan profit atau produksi. Ya, dan ini memang terjadi bagi saya orang-orang industri ya, seperti itu. Kadang-kadang
persyaratan yang dituntut oleh safety itu agak berat dipenuhi. Yang sering kali itu bisa membuat produksi kita itu harus tertahan. Gitu. Misalnya kita nggak bisa atau nggak boleh produksi besar-besaran karena itu bertentangan dengan safety, nggak aman prosesnya dan lain sebagainya gitu ya. Nah, tapi ini pola pikir yang harus diubah. Kenapa? Karena once terjadi problem dalam proses kita, dalam produksi kita, terjadi kecelakaan, maka profit yang kita tumpuk itu bisa dibilang dalam sekejap itu akan ludes. Gitu ya. Kita pengen produksi besar, kita ingin profit, revenue besar gitu ya. Tapi bagaimana kalau kecelakaan terjadi? Kalau pabriknya meledak, bisa-bisa perusahaan itu pabrik itu akan langsung bangkrut gitu ya. Jadi ini yang harus pola pikir yang harus kita ubah. Jangan lagi kita mengadu safety dengan profit atau safety dengan production, tapi dua-duanya ini harus berjalan beriringan. Semakin safe pabrik kita, semakin safe proses kita, pasti ujung-ujungnya kita akan mendapatkan profit yang semakin meningkat. Produksi kita juga bisa semakin meningkat kalau proses kita semakin safe. Jadi itu yang harus menjadi harus kita renungkan dan harus menjadi bagian nih dalam pola pikir kita gitu. Jangan lagi kita punya pola pikir yang lama, safety dan profit itu bertentangan. Nah, di sini dari buku yang tadi kita pakai, ada statement yang very bold gitu ya, ada statement yang sangat berani. Dia mengatakan chemical plants itu adalah fasilitas manufaktur yang paling aman. Nah, dia berani mengklaim seperti itu. Dan menurut saya juga seperti itu gitu ya. Chemical plant, pabrik-pabrik kimia itu merupakan manufacturing yang paling aman. Tapi background saya oil and gas gitu ya. Saya bisa mengatakan dari semua chemical plant, ya, oil and gas itu yang paling safe gitu ya. Jadi dari semua manufacturing, chemical plant itu yang paling aman. Dan di antara semua chemical plant, oil and gas plant itu yang paling aman karena memang terlihat sekali gitu bahwa safety itu menjadi concern yang sangat-sangat penting dalam industri kimia. Seperti itu. Jadi kita sebagai chemical engineer sebenarnya punya beban yang cukup tinggi gitu ya. Kita dituntut menjamin chemical plant itu tetap menjadi tempat yang paling aman gitu ya dalam industri kita seperti itu. Nah, mungkin kalau ditanya chemical plant ini paling aman dibandingkan dengan industri apa gitu ya. Bisa kita lihat mungkin industri yang non chemical itu ya macam-macam lah gitu ya. Dan semuanya itu pasti punya potensi-potensi bahaya yang tidak dihandle sebaik chemical plant. Tapi kita perlu tahu juga bahwa walaupun chemical plant itu aman, ya seperti itu, safety-nya, kontrolnya, semuanya sangat-sangat dipikirkan. Tapi di dalam chemical plant itu ada banyak sekali hazard, teman-teman. Ada banyak sekali sumber-sumber yang menjadi cikal bakal celakaan, ya, menjadi cikal bakal bahaya. Nah, itu yang perlu kita identifikasi, itu yang perlu kita pelajari dalam perkuliahan ini. Misalnya aja gitu ya, chemical hazard. Nah, jadi ada banyak sekali tipe-tipe hazard. Banyak sekali tipe-tipe sumber bahaya. Jadi hazard itu sumber bahaya ya. Nah, kalau kita khususkan chemicalnya aja itu ada banyak. Ada asfisian, ini agak susah disebut. Korosif, ya, material-material yang korosif. Material yang iritan, sensitizer, karsinogenik, gitu ya, mutagen, teratogen, reaktif, dan juga tentu saja flammable. Nah, kita bisa lihat nih definisi atau deskripsinya masing-masing gitu ya. Ada yang namanya asfisian. Ini adalah chemical atau gas itu yang bisa menyebabkan terjadinya sulit bernafas, hilang sadaran, atau bahkan bisa menimbulkan kematian kalau kita menghirup terlalu banyak seperti itu. Ini merupakan chemical hazard. Korosif udah jelas. Jadi material-material yang menyebabkan terjadinya korosi. Dan kalau terus-menerus material korosif ini bertemu dengan metal, metalnya korosi, akan terjadi kebocoran di mana-mana. Iritan, ini kalau terkena kulit kita, kulit kita ya ada terjadi inflamasi,
radangan, sakit, dan lain sebagainya gitu ya. Sensitizer ini bisa menyebabkan alergi gitu pada korban yang terkena seperti itu. Karsinogenik ini dapat menyebabkan cancer kalau terakumulasi terus-menerus. Mutagen, jadi ada chemical itu yang bisa menyebabkan terjadinya mutasi atau perubahan DNA pada yang terkena seperti itu ya. Ada juga teratogen. Nah, teratogen ini adalah chemical atau hazard yang nanti menimbulkan adanya abnormality dalam kondisi fisiologi atau ya seperti itu, dan juga terjadinya birth defect gitu ya. Jadi kalau employee atau engineer atau teknisi atau siapapun yang ada di pabrik kita terkena dengan teratogen ini itu dan dia sedang hamil, amit-amit bisa terjadi birth defect gitu ya. Dan juga ada chemical yang sifatnya reaktif dan juga flammable. Jadi ini merupakan chemical hazard yang harus kita notice, yang harus kita identifikasi, yang harus kita tahu mereka ada di mana letaknya, dan tahu kalau terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan di proses kita, bagaimana kita menghandle chemical hazard. Ini cuman chemical hazard, masih banyak hazard yang lain gitu ya. Kalau kita temukan di pabrik kimia, ada juga mechanical hazard. Mechanical hazard simpelnya tersandung gitu ya, kepleset seperti itu. Dan kalau ada equipment yang berputar seperti pompa, kompresor, itu kita temukan di mana-mana di pabrik kimia, itu juga sangat-sangat berbahaya. Apalagi kalau ada teknisi atau ada operator yang troubleshooting, memperbaiki pompa seperti itu, memperbaiki kompresor yang sedang berputar, itu sangat berbahaya. Kalau employee-nya berambut panjang gitu ya, dan dia lupa mengikat rambutnya seperti itu, dia lupa pakai helm, dan dia sedang menghandle equipment yang berputar, rambutnya masuk ke perputaran tersebut, itu sangat-sangat berbahaya seperti itu ya. Dan teman-teman bisa lihatlah banyak video-video safety yang along the way di kuliah-kuliah berikutnya, nanti saya akan tunjukkan ke teman-teman, sangat berbahaya. Moving equipment yang berputar, bergerak di proses di pabrik kita itu sangat berbahaya. Seperti itu. Dan ini ada di mana-mana. Ya. Jadi ada chemical hazard, mechanical hazard, itu kita perlu tahu, kita perlu kenali. Nah sekarang, again, kita sedang belajar proses safety. Nah, kita perlu tahu dulu sebenarnya safety ini apa. Kalau kita pakai definisi lama gitu ya, di sini kita bisa baca bersama-sama. Kata safety itu kalau kita pakai definisi lama, itu adalah older strategy. Ini saya ubah dulu penanya. Older strategy of accident prevention. Jadi fokus utamanya adalah mencegah terjadinya accident melalui helm, safety shoes, dan berbagai macam rule dan regulasi. Jadi fokusnya adalah jangan sampai terjadinya accident, kecelakaan gitu ya. Emphasis utamanya itu adalah worker safety. Jadi bagaimana supaya worker, employee yang bekerja beredar gitu ya di pabrik kita itu aman. Tapi semakin ke sini, makna safety ini diubah seperti itu. Tidak cuma sekedar safe atau supaya tidak terjadi kecelakaan, tapi lebih komplit lagi gitu ya. Jangan terjadi loss ya. That's why disebut loss prevention. Jadi kalau nanti teman-teman lulus, ada aja itu lowongan yang namanya loss prevention engineer. Ya, ini sama sebenarnya dengan proses safety engineer gitu ya. Nah, kalau kita baca di sini definisi baru gitu ya, loss prevention atau safety itu adalah prevention of accident through the use of appropriate technology to identify the hazard of chemical plant and eliminate them before the accident occurs. Gitu ya. Jadi dia dengan teknologi yang fit for purpose, teknologi yang appropriate, dia mencoba untuk mengidentifikasi hazard atau sumber-sumber bahaya apa aja yang ada di chemical plant dan berusaha untuk mengeliminasi hazard tersebut. Jadi sebenarnya kurang lebih sama. Cuman kalau definisi lama adalah fokusnya itu adalah keamanan safety dari worker, tapi kalau definisi baru dan ini yang harus kita pakai,
itu kalau bisa hazard-hazard ini eliminated, tidak ada gitu dalam proses kita supaya proses kita lebih aman. Nah, definisi yang baru ini akan mencakup identifikasi hazardnya apa aja, di mana letaknya seperti itu ya, evaluasi teknis, dan juga desain. Jadi akan ada proses desain yang akan terpengaruh dari bagaimana kita melihat proses kita ini safe atau enggak. Jadi nanti proses desain kita, bagaimana reaktor kita, pompa kita, bagaimana perpipaannya itu semuanya akan mengikuti safety requirement-nya. Nah, kita belajar proses safety, jadi kita harus tahu beberapa term yang kita pakai seputaran dunia safety. Jadi ini penting buat teman-teman tahu ya. Yang pertama ada accident. Ya, accident, sebentar di sini pena saya. Nah, di sini dapat dilihat itu adalah terjadinya sequence of event. Jadi event-event yang beruntutan gitu ya, beruntutan terjadinya event-event tersebut yang mana event tersebut itu menghasilkan berujung kepada unintended injury ya, terjadinya injury, kematian atau property damage. Nah, accident di sini itu lebih berfokus kepada eventnya, kejadiannya, bukan hasilnya. Jadi ketika problem itu terjadi, itu namanya sudah accident. Ya. Nah, ini definisi atau term yang akan sering kita pakai. Ya, nanti kalau teman-teman lulus, akan selalu gitu ya, accident, hazard, ini hal-hal yang tidak akan pernah terlepas ketika nanti kalian bekerja. Baru berikutnya hazard, ini yang tadi saya sebut gitu ya. Ada chemical, mechanical, physical, hal-hal apapun gitu ya, baik dia chemical, physical, electrical, yang punya potensi menyebabkan terjadinya injury, kerusakan properti, cedera atau kematian pada seseorang. Gitu. Jadi apapun sebenarnya kalau kita melihatnya dengan detail, sebenarnya everything itu bisa menjadi hazard. Ya. Tapi tentu saja ada beberapa hal yang lebih berbahaya dibandingkan yang lain. Seperti itu ya. Misalnya bensin, gitu ya, dia bisa terbakar. Atau apa misalnya, hal-hal yang bisa karsinogenik seperti tadi saya sebut gitu ya. Macam-macam gitu, teman-teman pasti bisa memikirkan. Terus ada yang namanya insiden. Nah, kalau insiden ini adalah the loss of containment or material or energy. Jadi ketika terjadi apa namanya loss, tumpah atau kehilangan material gitu ya, pipa bocor gitu. Atau namanya atau bahan bakar bocor itu sudah tersebut bisa disebut namanya insiden. Ya, kemudian ada yang namanya consequence. Ini adalah ukuran dari expected effect dari yang dihasilkan dari sebuah accident gitu. Jadi konsekuensinya sebesar apa sih gitu. Dampaknya sebesar apa sih, itu namanya consequence. Terus likelihood. Likelihood ini semuanya bahasa safety ya, teman-teman. Likelihood ini seperti seberapa mudah sih hal itu terjadi, seberapa likely sih ya accident itu terjadi. Kalau kita punya pipa paralon dan tekanan kita misalnya 10 bar gitu ya, seberapa possible sih pipa kita pecah gitu ya. Atau misalnya kita punya reaktor dengan ketebalan berapa inci, sementara reaktan kita adalah reaktan yang bisa eksotermik misalnya seperti itu, tapi reaktor kita materialnya nggak terlalu bagus, seberapa likely, seberapa possible terjadinya ledakan atau reaktornya pecah seperti itu. Itu namanya likelihood. Nah, kemudian risiko. Ya, risiko kalau bahasa safety itu adalah a measure of human injury, environmental damage, economic loss in terms of the incident likelihood and the magnitude of the loss or injury. Jadi simply-nya risiko adalah perkalian antara consequence dengan likelihood. Ya, jadi kalau konsekuensinya tinggi tapi likelihood-nya kecil, risikonya bisa kecil. Dan kalau konsekuensinya besar tapi likelihood-nya kecil, jarang terjadi, risikonya bisa kecil. Seperti itu ya. Kemudian ada risk analysis, risk assessment gitu ya. Itu adalah bagaimana kita menganalisis risiko dan mengakses atau menilai
risiko di proses kita gitu ya. Risk analysis dan risk assessment ini kalau saya lihat di industri merupakan posisi atau jabatan yang cukup strategik ya gitu ya. Istilahnya kalau teman-teman menjadi risk assessor gitu ya atau risk analyst itu posisi yang cukup bisa dipertimbangkan lah dalam sebuah perusahaan gitu ya. Kemudian ada juga term yang namanya near miss. Nah, ini juga sering disebut gitu ya, near miss. Near miss ini adalah uh, hampir jadi accident ya. Tidak terjadi damage, tidak terjadi cedera, tidak ada kematian, tidak ada loss, tapi hampir. Misalnya nih, kita jalan di pabrik, ada tumpahan gitu ya, dan kita kepleset, tapi kita tidak terhantuk, tidak terjatuh, cuman kepleset aja. Nah, itu kita bisa bilang near miss. Nah, near miss gitu ya. Dan biasanya near miss ini akan kita record secara harian di pabrik kita gitu ya. Jadi kalau kita kepleset gitu ya, itu namanya near miss dan kita catat gitu. Nanti kita laporkan ke departemen HSE, departemen safety gitu ya. Karena nanti mereka yang akan mencatat semua kejadian near miss yang terjadi setiap harinya. Dari situ mereka akan melihat statistiknya bahwa gimana nih kok sering banget terjadinya near miss gitu ya. Kalau near miss ini terjadi terus-menerus, ujung-ujungnya bisa aja terjadinya injury. Ya. Jadi kalau ada near miss, itu merupakan sesuatu yang patut juga untuk kita catat, patut kita laporkan. Jangan sampai near miss ini berujung kepada injury. Ya. Jadi ini term definisi yang perlu teman-teman ingat seperti itu. Nah, berbicara tentang proses safety, nggak pernah terlepas dari historical disaster, ya, terjadinya kecelakaan-kecelakaan besar, gitu ya. Dan di sini ada 7, kalau kita lihat dari apa namanya textbook tadi, ada 7 great disaster yang dia catat. Ya, ada di Flixboro, Bhopal, Seveso, Italia, Pasadena, Texas, gitu ya. Ada di Texas City, Jacksonville, Port Wentworth, gitu ya. Tapi setelah saya baca gitu ya di literatur, yang paling besar kecelakaan dengan loss yang paling besar itu adalah kecelakaan yang terjadi di Piper Alpha, seperti itu ya. Videonya sudah saya taruh di sistem, teman-teman nanti bisa tonton, atau kalau kelas kita cukup nanti saya akan menunjukkan dan kita bisa belajar sama-sama gitu ya. Jadi dari record-record itu, history-history itu, kita bisa belajar banyak. Kita bisa membuat rekomendasi banyak lessons learn macam-macam seperti itu. Dan saya sendiri di industri gitu ya, di perusahaan, kalau ada webinar-webinar proses safety, selalu diputar video-video seperti itu supaya kita bisa belajar seperti itu. Dan nanti di akhir saya akan memberikan tugas juga yang berkisar tentang disaster yang terjadi di apa namanya proses kimia. Nah, di sini dalam dunia safety itu ada topik yang sangat menarik namanya 100 largest losses ya. Jadi losses dalam proses kimia paling besar, 100 paling besar sepanjang sejarah. Nah, referensinya ini sudah saya taruh di server ya, di sistem, nanti teman-teman bisa baca. Jadi kita punya range tahun dari tahun 74 sampai tahun 2018. Dan di sini property damage loss-nya itu million US dollar ya, jadi jutaan dolar ya. Dan di sini ada 1.000 juta dolar itu berapa? Ya berarti billion. Nah, ini property damage yang luar biasa besar seperti itu. Dan kalau kita lihat dari tahun 74 sampai tahun 2018 banyak terjadi property damage, banyak terjadi apa namanya kecelakaan pabrik kimia gitu ya. Kalau kita bilang semakin ke sini teknologi makin canggih berarti proses semakin safe. Kalau kita lihat dari statistik enggak juga gitu. Toh di 2018, di sekitar 2018 banyak juga terjadi kecelakaan yang masif gitu ya. Jadi jangan sampai kita terlena. Chemical plant itu safe ya, tapi banyak hazard dan sangat possible terjadinya apa namanya kecelakaan, accident yang bisa sangat masif dampaknya. Seperti itu ya. Nah, ini
Kalau kita ekstrak lagi dari 100 largest losses menjadi 20 largest losses ya, 20 kecelakaan paling parah dalam durasi 30 tahun. Nah, ini yang bisa kita lihat nih. Yang paling besar itu adalah Piper Alpha. Ini offshore ya. Offshore, dan ada juga videonya, nanti semoga bisa kita tonton. Ini ada di North Sea, di UK. Ya, ini oil and gas, kecelakaannya luar biasa, dan damage-nya itu luar biasa besar. 2.088 million US dollar. Seperti itu. Kemudian juga ada Pasadena, Gulf of Mexico, gitu ya, Campos Basin Brazil, dan lain sebagainya. Ini memang kecelakaan-kecelakaan besar ini terjadi di masa yang lampau ya, di tahun 80-an mendekati 90-an. Tapi sekarang-sekarang juga yang hampir di era kita nih 2018-2019 juga banyak yang kecelakaan besar yang terjadi di China, di US, dan juga di Kamerun. Seperti itu. Nah, ini apa namanya highlight ya, recent large losses yang terjadi. Terjadi di Wisconsin, US, di Houston, US, gitu ya, di Philadelphia, gitu ya, di US. Kemudian ada di Aljazair, ada di Jerman juga, di China, ada di Papua Nugini, dan ada di Kamerun. Ya, jadi di mana ada proses besar, gitu, di situ ada hazard, dan jangan terlena. Ya, bisa jadi kecelakaan besar terjadi, termasuk di tempat di mana kita bekerja. Nah, kalau kita bagi, kita kategorikan gitu ya, di mana sih terjadinya largest losses di industri-industri apa sih? Kalau kita lihat, yang paling besar, nomor satu, itu adalah di refinery. Wajar lah ya, karena chemicalnya itu hazardous banget. Ya, sangat possible untuk flammable. Ya, liquid atau gas, itu sangat possible untuk terbakar, meledak. Gitu. Dan kita bermain dengan tekanan dan temperatur yang tinggi. Seperti itu. Jadi, ada 39 insiden dari 100 largest. Ya, refinery. Kemudian ranking 2, ini tempat saya bekerja di upstream oil and gas. Ya, ini besar juga, banyak juga insidennya. Dan kalau terjadi properti atau terjadi accident, besar sekali. Ya, kalau kita bekerja di offshore gitu ya, karena kita menyimpan gas, kita menyimpan minyak, kalau terjadi kecelakaan, terjadi ledakan, itu semuanya akan terbakar, meledak, dan bahkan banyak pekerja yang possible untuk meninggal seperti itu. Kemudian, ranking 2 itu bukan upstream ya, tapi petrochemical. Petrochemical kan juga apa namanya, komponen yang dia pakai juga hidrokarbon ya, flammable juga, dan bermain dengan temperatur tekanan tinggi. That's why petrochemical ini berada di posisi kedua. Baru di upstream oil and gas. Kemudian apa namanya, gas processing. Ini jauh lebih sedikit karena memang proses pemrosesan gas itu relatif lebih sederhana gitu ya. Dan yang paling dikit adalah terminal dan distribusi. Seperti itu ya. Nah, kita kan chemical engineer gitu, kalau kalau ditanya mau bekerja di mana, pasti nomor satu itu seputaran refinery ya. Terserah itu refinery-nya oil and gas atau bio refinery gitu ya. Intinya refinery, pemurnian, itu kita kan memurnikan bahan bakar ya, seringnya gitu ya, dan itu chemical hazardnya tinggi. Petrochemical ini juga apa namanya, tempat-tempat yang sering kita tuju sebagai chemical engineer gitu ya. Upstream oil and gas ini juga gitu ya, oil and gas masih menjadi primadona industri gitu ya, dan itu sering menjadi target kita gitu. Nah, pertanyaannya di mana nih food processing gitu ya, atau yang lain sebagainya? Tentu ada, gitu ya, tapi memang tidak menjadi cakupan dalam referensi saya gitu ya. Nanti teman-teman kalau tertarik bisa juga mencari largest losses di apa namanya, food processing industry seperti itu. Tapi kemungkinan apa namanya, chemical hazardnya atau accident yang terjadi tidak sebesar refinery, petrochemical, dan upstream seperti itu. Tapi tetap ada hazard juga seperti itu. Nah, ini sedikit cuplikan ya dari masing-masing kategori ya, accident terbesar dari masing-masing kategori. Yang pertama adalah refinery. Nah, pertama kita lihat penyebabnya. Penyebab terjadinya accident refinery yang tercatat sebagai 100 terbesar.
fire dan explosion, ledakan, atau fire saja, kebakaran saja, terjadinya mechanical failure, dan juga bencana alam. Ya, jadi poin-poin yang di atas ini yang memicu terjadi eksiden besar. Ya, ledakan, api, kegagalan mechanical, dan jangan lupa bencana alam. Ini juga hampir selalu menjadi uh, potensial penyebab ya dari eksiden yang besar. Nah, ini adalah statistiknya terjadi kapan-kapan saja dan seberapa besar loss-nya gitu ya. Di sini bullet yang bisa kita baca, large refinery losses have become more frequent since 2000. Ya, jadi semenjak tahun 2000 makin banyak terjadi eksiden-eksiden besar di refinery. Ya. 3/4 dari recent property damage, refinery losses, dan totalnya itu bisa lebih dari 100 juta dolar, itu occurred at sites, terjadi di pabrik-pabrik yang dibangun di sekitar tahun 60-an. Nah, dari sini sebagai engineer kita bisa berpikir, jangan-jangan pabrik tua punya potensi eksiden yang lebih besar dibandingkan pabrik-pabrik baru. Nah, di sini kita bisa menarik kesimpulan itu gitu ya. Tapi tidak berhenti sampai di sana karena pabrik-pabrik baru pun pasti bisa juga kecelakaan seperti itu ya. Tapi ini salah satu yang perlu kita pertimbangkan. Kalau kita bekerja di proses atau di pabrik yang sudah tua, kita udah antisipasi seperti itu. Nah, dari sini bisa teman-teman lihat ranking 3 tertinggi dari kecelakaan di refinery sepanjang sejarah. Yang pertama itu terjadi di UAE, ya. Ini berarti di Uni Emirat Arab ya. Kita baca singkat aja. A release of hot light hydrocarbon, jadi hidrokarbon yang ringan gitu ya, release gitu. During the completion of maintenance activity resulted in major fire. Jadi mereka sedang melakukan maintenance, maintenance entah apa gitu ya, mungkin mereka memperbaiki mesin, ada bahan bakarnya yang kemudian menguap seperti itu, atau ada pipa bocor gitu mereka perbaiki, ada sedikit cipratan seperti itu atau ada evaporasi, dan itu terjadinya berujung kepada kebakaran gitu ya, nyala api dan berujung efek domino, terjadi ledakan dan lain sebagainya. Itu seperti itu. Tapi di sini kita bisa baca yang lebih komplit ya. The fire occurred at residual fluid catalytic cracking ya di RFCC that had recently been commissioned as part of major expansion, doubling the overall refinery capacity. Okay, the fire resulted in the closure of the expanded area of the refinery while extensive rebuilding activity was delivered. Oke, jadi mereka ingin lakukan ekspansi pabrik, mereka ingin meningkatkan kapasitas. Nah, kemudian di area residual fluid catalytic cracking, mereka lakukan maintenance, tapi ya terjadi hal yang tidak mereka inginkan, seperti itu. Jadi intinya mereka maintenance, mereka perbaikan, ada rilis dari light hydrocarbon, mungkin cuacanya panas, mungkin ada sumber api, dan berujung kepada ledakan seperti ini. 1.000 juta dolar. Seperti itu, ini damage yang luar biasa besar. Kemudian ada juga di Kuwait, ada di Philadelphia. Kalau di Philadelphia ini seperti apa? A major loss of primary containment on the hydrofluoric acid alkylation unit at the refinery resulted in a large fire and subsequent explosion. Ya, jadi lagi-lagi ada loss of containment. Ya, ada yang tumpah, ada yang kecipratan seperti itu ya. Dan ini yang terjadi di hydrofluoric acid alkylation unit di refinery, di kilang seperti itu, yang berujung kepada explosion. Kemudian ini terjadi di petrochemical. Petrochemical di sini terjadi di Pasadena, Texas, US. Seperti itu, terjadi di tahun 89 dan kerugiannya itu 1.615 juta dolar ya, berarti ini triliun dolar. Teman-teman bisa baca di sini. Semuanya ini berkisaran proses kimia seperti itu, baik chemical hazard maupun mechanical hazard. Kemudian di gas processing. Nah, ini ada satu yang menarik gitu ya. Secara statistik
gas processing ini tidak terlalu banyak kecelakaannya dibandingkan refinery dan petrochemical gitu ya. Di tahun 2018 sampai tahun 2019, two gas processing losses enter the 100 largest losses. Jadi ada dua case di 2018 sampai 2019. Ini dia ya. Excellent global experience with the design, construction, and operation of LNG facilities results in relatively few very large losses. Jadi seperti tadi yang saya bilang, gas processing ini lumayan simple dibandingkan refinery dan gas processing. Kemudian apa namanya, desainnya itu sudah cukup familiar bagi orang-orang proses. Jadi potensi terjadinya accident ini lebih kecil relatif terhadap yang tadi di petrochemical atau di refinery. Ya, seperti itu. Nah, ini dapat teman-teman baca gitu ya, terjadi problem apa gitu. Di sini misalnya kita baca, gas supply to Australia's Victoria State were virtually shut down following explosion and fire at this gas processing plant. The cause of the accident was attributed to the rupture of heat exchanger following a process upset that was set in motion by the unintended sudden shutdown of hot oil pump. Ya, jadi ada problem heat exchanger-nya itu rupture ya, pecah, yang ujung-ujungnya terjadinya fire dan explosion. Seperti itu. Ini dipicu pertama-tama oleh shutdown dari hot oil pump. Jadi somehow kita harus baca investigasinya gitu ya. Hot oil pump, pompa oil yang panas itu mati entah kenapa, dan mungkin terjadi tekanan tinggi atau seperti apa yang menyebabkan heat exchanger-nya pecah seperti itu, yang berujung kepada kecelakaan. Kemudian terminal distribusi ini yang paling sedikit ya, karena biasanya memang paling simple terminal atau distribusi seperti itu, tidak banyak proses-proses yang kompleks di tempat-tempat seperti ini. Kemudian di upstream. Nah, upstream ini oil and gas gitu ya, dari sumur minyak atau sumur gas sampai ke platform. Nah, yang paling besar sepanjang sejarah itu adalah di Piper Alpha. Dan damage yang terjadi, property damage yang terjadi itu adalah 2.088 juta dolar. Ini baru property damage ya. Belum dampaknya kepada apa namanya, yang luka-luka atau yang meninggal gitu ya. Jadi kalau Piper Alpha ini di offshore, jadi di lepas pantai seperti itu, terjadinya tengah malam seperti itu. Teman-teman nanti bisa baca atau bisa tonton videonya, terjadinya di malam hari, ada miscommunication seperti itu, ada proses yang tidak mulus, dan ya terjadinya ledakan, dan platformnya, rig lepas pantainya itu rusak parah gitu ya, tenggelam, dan ratusan orang meninggal. Seperti itu. Di lepas pantai di malam hari, bayangkan itu mengerikannya hal itu terjadi seperti itu ya. Di lepas pantai, siapa yang bisa nolong? Seperti itu ya. Jadi ya harus dipastikan prosesnya itu very very sophisticated, sangat safe supaya hal seperti ini nggak terjadi. Ini damage yang terjadi, yang diakibatkan itu sangat 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 besar. Nah, belajar dari semua apa namanya kecelakaan-kecelakaan tersebut, kita bisa mengambil sedikit pelajaran dari apa yang namanya accident pyramid. Jadi accident itu mengikuti pola seperti piramida. Yang pertama, dimulai dari unsafe act. Jadi tindakan perilaku yang tidak safe. Misalnya sebagai engineer, sebagai teknisi, sebagai operator melakukan pekerjaan tanpa persetujuan atasan, tanpa mengikuti prosedur, yang prosesnya tidak boleh merokok, kita merokok, yang mana kita harus jangan sampai ada tumpahan di lantai tapi kita abaikan, kita ngelihat ada tumpahan tidak kita bersihkan, tidak kita pel, kita mengabaikan banyak hal, semuanya itu disebut unsafe act ya. Dari 300.000 unsafe act, pasti ada yang akan menjadi near miss.
Misalnya kita minum, airnya tumpah, atau kita makan pisang gitu ya, kemudian kita lupa membuang kulit pisangnya, kita buang aja ke lantai di pabrik kita seperti itu, unsafe eggs semuanya itu pasti akan berujung ke near miss. Ada rekan kita yang kepleset, ya, kepleset karena air, kepleset karena pisang dan lain sebagainya gitu ya. Terjadi near miss 600. Nah, near miss ini mungkin tidak terlalu berbahaya ya. Kita kepleset mungkin nggak sampai kejeduk kepalanya. Kita kepleset mungkin nggak sampai ada properti yang rusak. Tapi kalau near miss-nya banyak 600, ya adalah 30 yang berujung kepada minor injury, injury ringan, luka ringan dan lain sebagainya. Gitu ya. Tapi di antara my injury minor, kalau ini terus terjadi pasti adalah 10 lah kita bilang, yang mana ini injurinya ini serius atau lost time. Ya, lost time ini maksudnya injury yang menyebabkan korbannya itu nggak bisa bekerja, entah untuk permanen atau untuk sementara waktu, kayak gitu ya. Jadi ini lost time injury. Oh ya, ini sedikit apa namanya intermezzo ya. Jadi biasanya di pabrik kimia, di proses gitu, mereka selalu mengakumulasi waktu save-nya. Jadi misalnya mereka seperti ini, kita sudah mencapai 1 juta jam, ya 1 juta jam selamat. Ya, jadi 1 juta jam kita atau 1000 atau 10.000 jam kita itu aman semuanya, tidak ada accident dan lain sebagainya. Tapi di suatu waktu terjadi accident, ya, misalnya ada teknisi yang sedang memperbaiki pompa gitu ya, memperbaiki alat yang berputar, kemudian tidak sengaja jarinya masuk dan jarinya putus. Nah, kalau jarinya udah putus, dia nggak bisa bekerja. Itu namanya lost time. Dia kehilangan waktu kerja. Nah, ketika lost time terjadi, 10.000 jam tadi atau 100.000 jam tadi itu reset dan kembali ke nol. Ya, ini merupakan record yang sangat-sangat tidak diinginkan oleh perusahaan. Karena ini bisa merusak citranya gitu ya. Dan nanti pertanggungjawaban juga ke departemen safety seperti itu, ke auditor, ini juga menjadi sesuatu yang citra buruk lah. Karena pasti akan ditanya, jam kerja selamat kamu berapa? Oh, jam kerja selamat saya baru 30 jam. Kenapa? Kok 30 jam aja? Karena baru kemarin terjadi lost time injury yang mereset waktu kerja selamat saya menjadi nol. Ya, jadi itu merupakan sebuah record pencapaian yang tidak diinginkan, lost time injury. Dan di antara lost time ini, mungkin ada satu yang berujung kepada fatality. Ada yang meninggal. Seperti itu. Jadi, jangan pernah kita menganggap remeh, walaupun fatality jarang terjadi, tapi ini nih, sebagai engineer, sebagai proses safety engineer, ini yang harus kita, apa namanya, fokuskan. Bagaimana kita meminimalisir unsafe act? Bagaimana kita mencegah near miss? Proses-proses apa yang harus kita buat? Regulasi-regulasi apa yang harus kita cetuskan? Supaya unsafe act ini tidak terjadi. Jadi nanti di belakang, teman-teman juga bisa melihat slide-nya, ada safety tool, safety culture yang bisa kita lakukan untuk, bukan menjamin ya, untuk mengupayakan proses kita itu seaman mungkin. Oke, kemudian ya kita saksikan ya. Ya, jadi ini adalah Piper Alpha disaster ya. Jadi dalam proses safety ini merupakan disaster yang berujung kepada property damage yang paling parah. The Occidental Petroleum Corporation is an American oil and gas exploration and production company based in Texas. Founded in 1920, it has a global profile with worldwide operations. Nah, jadi perusahaan yang punya itu namanya Occidental ya, Oxy. Dia punya offshore.
Seperti ini. Piper Alpha oil field in Tahun 73. 1973 and built the platform which became Ini operational platform in lepas pantai. 1976. The rig was home to Ada 200 200 orang crew kru. who lived and worked on the platform for months at a time. The platform stood more than 470 Tinggi ya, feet above the 400 feet. water and was situated around 120 miles Dan northeast. jaraknya lepas pantai ini 120 mile dari daratan. Ya, jadi kita ada di negeri antah berantah ya, seperti itu. Scottish city of Aberdeen. The modular designed platform consisted of 4 main Oke, operating jadi ada areas, 4 modul ABCD. which were separated by firewalls designed to withstand oil fires in an arrangement which ensured hazardous operating areas were located far from personnel and command areas. At its peak, Piper produced 300,000 barrels of Ini crude produksinya oil daily, 300.000 barel ya. 10% of the UK's consumption. In addition to the 128,000-mile pipeline connecting Piper Alpha to the Flotter oil terminal on the Orkney Islands, Piper's operations included the extraction of the gases methane, propane and pentane, which required gas pipelines that connected it to the Claymore platform, Tartan platform and a separate MCP-01 gas processing platform. The Piper Alpha had 1 export riser and 3 gas risers to facilitate the safe transportation of the oil and gas from the sea floor to the Oke, platform. jadi ini namanya riser ya teman-teman. Riser itu simply pipa vertikal dari kepala sumur. Kepala sumurnya itu di dasar laut ya. Jadi dari kepala sumur itu oil atau gas melalui riser nih naik ke atas dan nanti terkumpul di platform ini. Itu namanya riser ya, pipa-pipa ini ya. To enable the Piper Alpha to process gas, essential works were carried out. Major modifications to the rig became necessary, and some of the original safety measures were compromised. These included the installation of a gas conservation module, GCM, and alterations to Module C to enable gas processing. This change of use from oil to gas was completed in 1980, and the Piper Alpha started processing gas via the gas conservation module. In 1988, this module required maintenance, and operations reverted to processing gas with the compressors located in Module C. At 12 noon on July 6, 1988, an engineer performing routine maintenance removed the pressure safety valve from pump A, one of the 2 Piper Alpha condensate pumps located in Module C. He then used a hand-tightened blind flange to seal the pipe and completed a permit stating that pump A should not be switched on. At 6 p.m, shifts changed and the night crew assumed duty. At around 9:45 p.m, Pump B became blocked with methane clathrate icy condensation. As the entire power supply of the offshore construction work depended on this pump, the manager had only a few minutes to bring the pump back online, otherwise the power supply would fail completely. The night shift were aware that a permit was in place for Pump A, but they were not aware that the relief valve had been removed for maintenance under another permit. They went on to restore the power supplies, open the suction lines, and at 9:55 p.m, Pump A was switched on. The hand-tightened blind flange failed. A large amount of condensate was released, which created an explosive vapor cloud, resulting in a chain reaction of explosions and failures across Piper Alpha. Firewalls, which were designed to withstand burning oil, crumbled under the pressure from the detonating gas. The fire spread through the broken firewalls, fueled by the Tartan and Claymore's continued gas production. At 10:04 p.m, the control room was abandoned and Mayday was signalled. At 10:20, the Tartan gas line ruptured, releasing 15 to 30 tons of pressurized gas every second, which ignited. Shortly after, the Claymore and the PCP-01 gas lines also ruptured.
Thick black smoke made helicopter rescue virtually impossible, and lifeboats could not be reached. The disaster resulted in the tragic deaths of 167 workers, damages costing £3.4 billion, and substantial damage to the environment. Judge William Cullen's inquiry found the primary cause was an unsafe permit-to-work system. But unlike other disasters before and since, the inquiry also revealed widespread and serious safety failures, not only in Piper Alpha's systems, but in Occidental's management and the Department of Energy's regulation of the industry. The permit system failure appears to be the initiating event, but it should not have been possible for a procedure failure to have resulted in such an accident. The disaster was a confluence of design flaws, human error, and bad luck, including failure of the permit-to-work system, no formal handover between shifts, safety policies and procedures not followed, no drills or exercises to test emergency response, no training for disaster management, failure to conduct adequate risk assessments. Of the 226 crew on board Piper Alpha on that fatal day, only 61 survived. Although the Lord Cullen inquiry attributed the blame to Occidental, no criminal charges were brought. The company was heavily criticised by the Health and Safety Executive and media. The inquiry resulted in 106 recommendations for changes to North Sea safety procedures, all of which were accepted by the industry. The most significant recommendation was for the Health and Safety Executive to bear responsibility for North Sea safety, replacing the UK's Department of Energy. This removed the conflict of interest for one organisation to oversee production and safety. The Piper Alpha disaster was the catalyst for the UK development of safety case requirements. An evidence-driven approach validating safety measures' effectiveness, ensuring risks are minimised. The Piper Alpha disaster was the largest man-made disaster at the time, and it continues to be the worst offshore disaster in terms of lives lost and impact on the industry. In the space of 2 hours, the Piper Alpha was reduced to a shell. In the 10 years that followed the disaster, the offshore industry spent more than £2 billion on health and safety. The Piper Alpha disaster in 1988 shocked the world and had a global impact on the safety culture, safety management, and legislation across all industries.